Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita ngaji bareng di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Masjid Roti Bos atau Musola Roti Bos, yang insyaallah seperti biasa kita akan membacakan kitab tematik kitab Al-Hikam dalam rangka kita ingin mendapatkan kejernihan berpikir, kejernihan hati yang kelak melahirkan amal yang jernih, perbuatan yang sempurna atau mendekati sempurna, dan mengikuti Rasulullah SAW secara lahir dan secara batin. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengawali pengajian ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga panjenengan yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, dikabulkan hajatnya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala musibah, digagalkan dari takdir-takdir buruk, dan anak cucunya semoga oleh Allah diberikan keberkahan. Yang belum dapat jodoh, anaknya segera menemui jodohnya. Yang anaknya belum dapat pekerjaan, Allah berikan pekerjaan, dan khususnya diberi rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan membacakan salah satu hikmah. Dan hikmah ini sejatinya dan sesungguhnya berangkat dari hadis Nabi. Dan hadis ini menurut Imam Tirmizi itu derajatnya hasan sahih. Ya. Saya mengajak para jamaah, kalau merujuk hadis, rujuklah ulama-ulama yang dulu, ulama yang hidup di abad 200, 300, 400, 500, 600, ya. Dan yang setelahnya itu rujuklah mereka yang merujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu. Nah, ini contohnya Imam Tirmizi atau Turmuzi
atau Tirmizi. Imam Tirmizi ini ulama hadis yang hidup di abad ketiga, 279 Hijriah wafatnya. Wafat tahun berapa? 279 Hijriah. Beliau imam ahli hadis yang mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Tirmizi itu ulama ahli hadis yang bermazhab Syafi'i. Ulama-ulama ahli hadis itu yang umumnya itu bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi itu bermazhab Syafi'i. Karena yang paling masyhur di dunia itu mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga imam-imam ahli hadis itu seperti Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Baihaqi, yang paling fanatik itu dalam tanda petik ya, imam ahli hadis yang fanatik kepada Imam Syafi'i itu Imam Baihaqi, yang nulis hadis berjilid-jilid. Ada Sunan Al-Kubra, ada Sunan Al-Kubra, kemudian macam-macam Al-Khilafiyat. Itu ini wawasan ini. Jadi sampai beliau nulis kitab khusus namanya Al-Khilafiyat, karyanya Imam Baihaqi, walim ahli hadis. Ya, nulis kitab khusus membela Imam Syafi'i. Ya, namanya Al-Khilafiyat. Ya, judul kitabnya. Ini Imam At-Tirmizi ini salah satu ulama ahli hadis yang sangat luar biasa. Ya. Beliau ahli hadis dan ahli fikih dan ahli tasawuf. Ya. Beliau punya kitab tasawuf yang menulis hadis dan athar yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Nama kitabnya Nawadiril Usul. Ya, Nawadiril Usul. Ini ya perlu juga aja dengan tahu masalah ini, karena ngapunten, ini kan rujukannya para ulama. Ini Al-Hakim At-Tirmizi. Ini kitab Nawadiril Usul fi Ahaditsir Rasul. Ini kitab yang sangat bagus banget lah pokoknya. Termasuk di kitab ini diterangkan tentang hamba Allah, bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia itu mirip-mirip nabi derajatnya. Ya. Ibadahnya sedikit. Maksudnya ibadah ini loh, ibadah sholatnya, puasanya gitu, yang sunnah-sunnah itu sedikit. Bukan nabi, tetapi mereka itu posisinya mirip dengan nabi. Ya. Hujan diturunkan karena dia, artinya berkahnya dia. Apa itu namanya? Bumi ditegakkan karena dia. Berarti kan mulia orang ini. Iya. Jumlahnya gak banyak. Ya. Jumlahnya tidak banyak. Boleh jadi ada di antara panjenengan, tapi yang jelas bukan Pak Mudai. Oke, ini hadis. Ini waduh, kitab keren banget ini. Aduh, saya kalau membaca kitab ini nih, ya Allah, kitab ini. Imam Tirmizi yang nulis. Ya. Sayang tidak banyak dibacakan. Nama kitabnya apa? Nawadiril Usul fi Ahaditsir Rasul. Ya.
pokok-pokok yang langka. Tapi memang langka. Pokok ini saya agak serius ngajinya ini karena ada santri baru ikut ini. Sopo Pak jenenge lagi Pak? Pak Arif. Iya. Saking kepingin melok ngaji nang kene, gak ketemu aku sampai ping pindho ya. Berarti durung jodoh, Pak. Kalau menurut kajian ilmu tasawuf, orang itu di antara ciri-cirinya itu jodoh, iso ketemu. Orang kayak gak jodoh, gak iso ketemu. Kenapa? Orang itu sebelum ketemu papakan begini, secara batin sudah disambung. Ya, itu di kitab Ihya diterangkan. Kalau panjenengan memang sama hatinya dengan saya, ada banyak frekuensi yang sama, itu pasti ketemu. Tapi kalau tidak satu frekuensi, gak akan ketemu. Memangnya ada hadisnya? Ada, banyak, bahkan banyak. Yaitu ini hadisnya. Panjenengan iling-iling gitu. Jadi pokoknya kalau ngaji tasawuf itu seneng banget ya. Kalau saya itu seneng ngaji. Ngaji tasawuf itu ngena sentral. Iya. Sentralnya manusia itu kan di hati. Roh manusia atau hati manusia. Ini saya bacakan gitu. Ini di kitab Ihya. Tapi saya langsung baca di kitab hadisnya Mawar. Ya. Ini Bapak Ibu. Panjenengan niki insyaallah kalau baca hadis ini, ya, panjenengan akan terbawa merefleksikan dirinya terhadap perkara-perkara yang sudah lewat. Ya, niki mengenangan niki insyaallah jenengan akan terbawa alam hatinya itu dengan hadis ini. Monggo. Nah, niki Bu. Ini ada di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Nggih. Jadi misalnya Pak Mudai ketemu aku mesem. Pak Arif ketemu aku mesem, Pak Haji Fadlan mesem, semuanya mesem. Atau bahkan mungkin suatu ketika panjenengan ketemu orang yang tak pernah ketemu sebelumnya, tapi kok moro-moro hatinya cocok. Pernah gitu jangan? Ketemu orang, saya kecapean, seharian nggak pulang istirahat. Ini kok apa ngena ke ini? Ya, bukan. Bukan, nggak tahu ini. Ini sampai pernah, Bu, film aja dengan kok kayak turu aja gitu. Oh bahkan ya alhamdulillah. Ibu-ibu pernah suatu ketika bertemu dengan seseorang, tidak pernah ketemu tapi langsung cocok hatinya. Pernah begitu? Ketemu sepisan langsung cocok. Itu katanya Imam Ghazali, rohnya itu sudah dipertemukan sebelumnya. Rohnya, tapi jasadnya nggak ketemu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Maka saya Bu Pak, nggih, mohon maaf ini bocoran nih, tak bocorkan jenengan. Sebelum saya bacakan konsep tasawuf ini. Saya ini kalau sudah dengan salah satu masjid misalnya. Iya. Ngapunten atau salah satu majelis gitu. Aku gak cocok ke hati. Aku mandek, gak ngaji. Gak apa-apa, gak ngaji, gak usah ngaji. Kenapa? Percuma. Kenapa? Substansi manusia itu ada di hati. Substansi manusia ada di hati. Mohon maaf, manusia itu bisa jodoh nggak suami istri kalau nggak cocok hatinya? Hah? Jodoh itu ketemu sebelum fisik ketemu, hatinya ketemu mak sepisan, langsung ketemu satu kali, langsung mak jelek. Iya. Mak jelek langsung. Lah itu namanya rohnya ketemu di sian. Lah itu orang yang nggak ngerti ilmu, gak iso ngomong. Iya. Tetangganya itu cantik. Tetangganya itu cantik, ganteng.
tapi ora cocok. Yo api, ya bagus perilakunya, macam-macamnya bagus, tapi nggak ketemu. Ya, ini kok ada. Saya senang nyimak taklim panjenengan Ustaz. Saya, Mami, hati-hati Ustaz kena asam lambung, jaga kesehatan. Nah, ini kok ada yang memperhatikan saya rupanya. Nah, ngapunten. Ini saya khawatirnya beliau orang tua saya. Saya di Malang ini punya orang tua angkat. Satu namanya Kiai Haji Abdul Jalil Zuhri MAG almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Beliau itu saya lihat cocok kelakuannya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, omongannya, wis wali Allah. Lembut banget orangnya. Oh, jos lah. Mantan kepala MTSN Eman Jalan Bandung. Itu wali. Waduh, luar biasa. Lomannya ya Allah. Gajian itu saya tahu sendiri karena saya wakil beliau. Kalau gajian itu uangnya habis di jalan, habis di bagian uang pensiunan itu. Ya Allah. Dalam? Istrinya nggak dikasih kok. Ya dikasih tapi nggak seberapa. Ya Allah, saya tahu sendiri karena saya bagian tukang bagi-bagi. Saya tahu itu karena tukang bagi. Jadi pensiun wafat, gak punya motor, gak punya mobil, gak punya sepeda, pancal pun gak ada. Ya Allah, wafat kurang 3 bulan itu minta doa ke saya yang dibaca sebelum tidur. Yang mana kalau dibaca katanya hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang yang membaca ini jika belum meninggal dunia maka besok paginya ditakdir ngelakoni barang baik-baik. Tapi kalau ditakdir meninggal dunia maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu ada, insyaallah ada di Riyadhus Shalihin juga. Nantilah itu di luar pembahasan. Kita lanjut. Jadi ada orang jodoh misalnya. Itu yang ketemu duluan itu sebenarnya bukan fisiknya, tapi jiwa. Ada orang yang sudah bertahun-tahun bertetangga itu loh. Ya, tidak cocok mau dijodoh. Padahal cuan. Kenapa? Rohnya sudah gak ketemu. Ya, rohnya gak ketemu. Saya kalau sudah roh gak cocok, sekali cocok. Walaupun saya gak ngomong, ya saya gak lanjut. Semoga saya dengan roti bos cocok terus. Tapi maaf, itu tidak bisa dirayu dengan roti. Tidak bisa. Cocok gak cocok itu bukan karena materi, tapi karena urusan hati. Kalau memang roti bos mati satu frekuensi, mungkin saya sampai mati akan ngaji di sini. Tapi kalau sudah tidak satu frekuensi, oleh Allah sudah tidak dipertemukan, tidak akan ketemu. Masih dipaksa gak ketemu. Iya, tidak bisa ketemu. Ini rahasia Allah. Nah, ini saya bacakan, Bapak Ibu. Hadisnya riwayat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis sudah masyhur banget ini. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih, guys, gak usah diragukan lah. Ini loh, isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Ini Imam Ghazali yang ngajarin saya lewat kitab Ihya ini. Oh iya, lewat uang lebih sekata cocok hatinya cocok dilanjut, percuma. Dan gak usah basa-basi, gak usah pura-pura cocok. Lebih gak cocok dia yang jalur sepura, ngapunten, saya gak bisa lanjut. Sepurane sing kata. Jadi orang gak perlu basa-basi itu. Nggak perlu, dan itu menunjukkan ketidakikhlasan basa-basi. Kalau nggak cocok, gimana punten saya gitu. Soalnya gitu. Dan ini tirose Kanjeng Nabi begini. Imam Ghazali nerangkan di kitab Ihya. Hadisnya yang diambil hadis sahih
riwayat Imam Ahmad menurut syaratnya Imam Muslim. Kalau panjenengan ngaji, baca buku, kok menjelek-jelekkan Imam Ghazali, itu pertanda orang bodoh. Orang-orang tahu, orang tahu nggak? Ngaji. Lalu ngajinya di TikTok. Gitu. Gak ono kitab. Kan bahaya. Nah, ini kitab saya tunjukkan, kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab itu. Al-arwahu junudun mujannadah. Rohnya manusia itu, roh bukan hanya manusia, pokok yang punya roh itu junudun mujannadah. Itu seperti bala tentara yang diikat dalam satu ikatan. Fama ta'arafa minha italafa. Yang mereka kenal satu sama lain, walaupun fisiknya belum pernah ketemu, italafa, maka kalau ketemu langsung cocok. Maka Pak Arif ini ketemu sebenarnya satu kali dengan saya. Katanya, Ustaz saya pengen ngaji. Oh ya berarti duduk pengen ngaji. Pangeran Allah mentakdirkan ketemu duluan rohnya, walaupun fisiknya belum ketemu. Ya, wa matanakaro minha ikhtalafa. Tapi kalau sudah rohnya gak bisa nyaman, gak ketemu, gak dipertemukan oleh Allah, maka ikhtalafa, maka akan berbisa, akan selalu berbeda. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan cocok ketika ngaji ini, ngaji Al-Hikam, ngaji kitab yang saya baca misalnya, itu bukan sekedar cocok secara keilmuan. Sebenarnya sudah ada kecocokan secara batin. Termasuk yang ngaji online. Yang ngaji online ini ada Pak Selamet Selatem. Ya, Ustaz, kula dan jenengan kok sangat cocok banget Ustaz. Mugi cocok sampai akhir hayat ya Ustaz. Amin. Iya. Nggih, sangat manfaat setiap ilmunya. Alhamdulillah. Nggih. Sip. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan ngelakoni napa mawon, saya dan panjenengan, Bapak Ibu, mengerjakan apa saja, itu sebenarnya yang bergerak pertama kali itu rohnya. Ya, fisik ini digerakkan oleh roh kita. Roh kita ini bisa menggerakkan berbagai macam apa aja. Ada orang senengannya sapi, akhirnya ngerumat lah rohnya sudah cocok kalau sapi. Loh, kuyu sampean. Iki temenanan loh. Ada orang yang senengannya itu kewan-kewan unik. Itu rohnya sudah disambung duluan oleh Allah dengan hewan-hewan yang unik. Ada orang yang hobinya manuk, burung, ya Mas Irul itu. Lah iya kok gak seneng wedhus sae gitu ya. Lek manuk ya paling 300, 500, lek wedhus kan 1 juta kok. Apa 3 juta, 4 juta. Tapi itu bukan persoalan panjenengan kenapa menurut sampean, tidak. Allah mempertemukan rohnya dengan sesama yang punya roh. Gitu loh. Paham gak? Gitu. Maka panjenengan tidak mungkin memaksakan pilihan orang lain kepada pilihan panjenengan, dan orang lain juga tidak bisa memaksakan pilihannya mereka kepada panjenengan. Kenapa? Loh, rohnya manusia itu oleh Allah sudah diikat satu sama lain. Maka beruntunglah kalau sampean itu rohnya senang kepada barang-barang baik dan kepada orang yang baik-baik. Itu luar biasa. Kenapa? Itu mahal, tidak bisa dibeli dengan rawon. Tidak bisa ditukar dengan rawon kiroman atau rawon ngulik. Tidak bisa. Apalagi ditukar dengan roti ebos. Tidak bisa itu. Itu soal rohnya sudah cocok. Maaf, yang saya omongkan ini ake bener ya apa ake salah? Ake bener. Insya Allah kitab sing diwaca. Nih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ustaz kalau derek ngaos mungkin berkah, nggih monggo. Ya, monggo nyimak Ustaz nggih. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah fakta dan realita bahwa panjenengan itu kalau pengen cepat nyambung rohnya dengan orang lain, sampean sering-sering mendoakan umat Islam. Dongakno tiap hari, itu cepat nyambung. Dia apa-apa nyambung, ngerti. Tapi sampean nggak boleh ngomong, takutnya jenengan dianggap halusinasi. Iya, nggak usah ngomong. Tapi sampean akan tahu, akan merasa itu tingkatannya lebih tinggi daripada tahu. Nggih. Sampean merasa enggak kalau ngapunten? Sampean merasa enggak kalau nanti ngapunten nggih. Misalnya suatu ketika panjenengan akan meninggal dunia. Merasa kan? Iya, merasa. Lalu bahwa merasa enggak nanti itu ada siksa kubur. Itu sebenarnya sampean merasa dulu daripada tak. Nah, ini baru tahu ilmu ya. Jadi sampean dan saya merasa ada siksa kubur dengan keyakinan, padahal panjenengan belum tahu, belum pernah melihat kan? Itu rohnya sebenarnya yang panjenengan juga disambung oleh Allah sampai merasakan ada siksa kubur, sampai ada surga, neraka dan seterusnya, sampai orang itu sampai dia berani berkorban demi keselamatannya disiksa kubur. Sedekah, infak, macam-macam gua dikeluarkan sampai enggak sayang kepada apa yang ada di dunia begini. Iya, itu rohnya saking pahamnya merasakan kedekatan yang sangat luar biasa. Dan itu disambung dengan doa. Kalau sampai enggak pernah mendoakan orang, enggak pernah mendoakan orang tuanya, enggak pernah mendoakan anaknya, jiwanya itu susah akan ketemu. Kenapa? Roh itu bersambung dengan doa. Bersambung dengan percepatannya, akselerasinya, frekuensinya roh itu sangat cepat kalau dengan doa. Maka orang tua itu kepada anak sangat dekat. Kenapa? Yang paling sering mendoakan anak itu orang tua. Maka panjenengan ini ilmu penting nih. Ilmu penting banget ya, penting banget. Ya, wes, kita lanjutkan. Ya, kita menceritakan apa tadi? Menceritakan kitab Nawadiril Usul fi Ahadisil Rasul, yaitu tentang hamba Allah yang jiwanya itu diridhoi oleh Allah sampai derajatnya itu melebihi siapa? Sampai melebihi Nabi. Di sini diterangkan bahwasanya dari Anas bin Malik, ya, qala al-budala arba'una rajulan, kekasih Allah yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi mereka mengganti posisi nabi dan rasul. Ibadahnya sedikit. Dan ini berat walaupun sedikit itu. Kenapa? Dia punya ibadah, mereka punya ibadah yang ibadahnya itu sulit kita lakukan. Dan jumlahnya katanya Anas bin Malik ada 40. Tapi yang jelas gak ada di sini kayaknya. Apalagi Pak Muda ini bukan kayaknya. Pak Arif juga bukan. Saya juga kayaknya bukan. Kenapa? Nanti ciri-cirinya yang 40 ini, yang posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibuat sebagai penggantinya para nabi di bumi, disebut al-budala atau al-abdal. Badal itu pengganti. Jamaknya itu abdal atau budala. Dan itu mengganti posisinya nabi dan posisinya para rasul. Wah, subhanallah. Ini kitab Imam Tirmidzi, kitab tasawuf, tapi isinya hadis dan asar. Namanya Nawadiril Usul fi Ahadits Rasul.
Terus isnani wa ishruna bisyam. Nah, katanya ini di zamannya Anas bin Malik, bukan sekarang. Kalau sekarang berganti lagi. Kenapa? Setiap 40 ini meninggal diganti lagi 40 meninggal. Nah, misalnya meninggal 3, diganti langsung 3. Meninggal 4, diganti 4. Pokoknya 40, selalu 40 di bumi ini sekarang. Wah, angel sama yang nemu ini. Nanti ciri-cirinya tak sebutkan. Kalau nemu jenengan, ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Imam Tirmizi di hadis di kitab Nawadirul Usuli, sampai deketin, jadikan teman, insya Allah ejos. Insya Allah ejos. Katanya Anas bin Malik, ini di zamannya Anas bin Malik itu 22 ada di Syria, yang 18 di Irak. Ya, wa kullama mata wahidun baddala akhar. Fa idza kana indal qiyamah matu kulluhum. Jadi katanya Anas bin Malik, 40 pengganti Nabi itu orang yang bukan Nabi tapi mengganti posisi Nabi. Dalam hal apa? Nanti saya sebutkan setelah ini. Biar kita termotivasi ingin seperti mereka walaupun belum bisa. Gitu kan? Ngapunten. Nanti itu ciri-cirinya bukan yang banyak sholat sunnahnya, bukan yang puasa sunnahnya, bukan yang jungkel-jungkel di masjid tekelnya sampai patah, bukan, tidak betul tuh. Tapi ibadah itu wangil, ibadahnya itu sulit luar biasa, sedikit tapi sulit. Ya, katanya Imam Anas, sahabat Anas bin Malik mengatakan, kalau nanti ada satu meninggal di antara mereka, diganti oleh Allah yang lain. Pokoknya 40, tidak pernah berkurang. Itu ada di seluruh dunia, terbagi-bagi. Semoga di Indonesia ada. Tapi kayaknya di Malang ini gak ketemu boleh. Iya. Tapi nanti kalau sudah kiamat, ini mati semua, meninggal semua. Nah, ciri-cirinya, ayo, ciri-cirinya apa? Mereka hebat di sisi Allah. Ciri-ciri yang pertama adalah aduh ya Allah, iki sing angel, tak kasih warna merah sama saya. Husnul khuluq, akhlaknya bagus. Dia lam yafdulu bi kasrati shaumin wala sholatin wala tasbihin. Dia gak banyak puasa sunnah, gak banyak sholat sunnah, gak banyak baca tasbih, tapi akhlaknya baik luar biasa. Bertemu senyum, ya Allah. Kira-kira mungkin di sini kayak siapa itu? Ari begitu. Ari itu ada satu ayo Messi. Bukan angel kalau wong sing gampang mesem gitu ya. Yang mudah senyum itu kan susahnya. Yang kedua ciri-cirinya sidqil warok. Jadi orangnya itu warok banget. Makan lebih saja gak mau. Kelebihan makan aja gak mau. Ya. Kalau diundang peresmanan itu mangane didik. Ya. Makannya tidak mengambil kesempatan. Ngapunten ini bukan berarti gak boleh loh ya. Tapi saking ngati. Takut kelebihan. Takut makan itu karena memanfaatkan kesempatan pas ada mantenan peresmanan itu. Kalau kita ini kan memang sedikit ya. Ini sedikit ya. Sampai numpuk. Ya. Tapi orangnya gak ada di sini ya. Met lunggu kafe saya ini ya. Sedikit tapi wah jangkep ya. Rawon dikit, soto dikit, semuanya dikit ya. Campur mana? Subhanallah. Yang berikutnya wa husnin niat. Hatinya itu lurus niatnya. Wes gak ada niatan apa-apa. Ya Allah, ini Pak, angel Pak, angel. Yang keempat ini sulit banget. Epol sulitnya.
Saya kasih tanda biru karena ini pol sulit. Apa ini? Saya bacakan. Wasalamati qulubihim li jami'il muslimin. Ya Allah, ya apa caranya ini Pak? Saya belum bisa Pak. Mohon maaf, saya cuma nerangkan tapi belum bisa. Salamati qulubihim li jami'il muslimin. Di hatinya itu kepada manusia semuanya tidak ada rasa benci, curiga, suudzon, buruk sangka, gak suka, itu tidak ada di hatinya. Iso sampean Bu. Nah, Pak Mudai, jadi di hatinya, jadi wali abdal 40 jumlahnya, hanya 40, limited edition, 40 orang saja di dunia menjadi pengganti para nabi, tapi bukan nabi. Mereka hebat bukan karena bikasrati saumin, bukan karena puasanya sunnah banyak, bukan karena puasa sunnahnya banyak, bukan karena sholat sunnahnya banyak, bukan karena sodakonya banyak, tetapi yang keempat ini Pak, berat. Apa itu? Salamatu qulubihim li jami'il muslimin. Hatinya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa suudzon, buruk sangka, tidak ada tidak suka, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada. Pokoknya hatinya itu plong kepada siapa saja. Ya Allah, ini apa? Padahal kita ini diganggu pilkada saja sudah atas hati ini. Iya. Sebar macam-macam di WA itu. Wah itu, wanunya itu. Jangan itu merusak itu. Padahal yang dikata-katain itu adalah orang bener sampean enggak apa-apa, tapi tetap akhlak elek. Anda kan enggak benar, maksudnya tidak sesuai kenyataan. Waduh, tambah kekaruan loh. Maaf lo ya. Ini kenyataan hidup kita, kenyataan akhlak kita. Gimana buat ini? Ya Allah, sehingga keempat ini mandek, yang keempat aja sudah repot. Berhenti di yang empat ini. Padahal ada berapa ini? Ciri-cirinya wali abdal ada 17. Waduh, sampai di keempat aja nih sudah meminta ampun sudah. Jadi katanya kitabnya Imam Tirmizi nih, repot ini. Ini aduh ya Allah, pokoknya saya gak kuat sudah. Mikirkan juga kuat. Kenapa? Kadang kita itu disalahi orang sedikit aja itu loh, sudah mau membalas 7 kali li. Mungkin apa buatan? Mungkin apa buatan Bu? Iku uang yang jawab bisa. Maaf loh ya, kadang kita ini berbuat baik, gara-gara diucapin terima kasih aja sudah mangkel, kurang ajar kan itu. Nggak pandai berterima kasih. Itu dulu kalau bukan karena saya. Wah, sudah takab. Ini kalau nggak ngaji tasawuf Pak, saya dan sampean, saya sebutkan dulu. Kalau saya dan banyak nggak ngaji tasawuf, waduh, ambruk hati ini, amal entek, amalnya habis. Yang sunnah-sunnah itu habis. Kenapa? Karena sudah mengganti dirinya sendiri menjadi sebagai itu. Nggih. Nuhun edi nyorok ngaji kiai. Monggo. Jadi wes mandek yang 4 ini udah berat ini. Iya. Wes PR saja wes. Sampai pekan depan apakah betul di hati kita sama sekali tidak ada tidak ada kebencian kepada siapa saja, tidak ada rasa sudon, tidak curiga, tidak balas dendam, tidak takabur,
tidak merasa lebih baik, wes di tempat itu. Salamati qulubihim li jami'il muslimin. Hatinya jauh benih sampai tidak punya rasa apapun kepada manusia. Inilah akhlaknya Jadi Bapak Ibu, ibadah yang berat itu bukan ibadah zahir. Sing berat itu ibadah batin. Ini PR-nya saya dan panjenengan ini. Angel Pak, angel. Ya. Ibadah batin itu wamput. Orang yang sholat, ngapunten, dahinya sampai hitam, itu belum tentu hatinya jernih. Dan hati inilah sentralnya roh manusia bergerak dan menggerakkan. Subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur, alhamdulillah, diberitahu oleh Nabi, diberitahu oleh para ulama caranya menjadi hamba yang baik, yang oleh Allah dipuji. Wah, maka dari itu seluruh dunia hanya 40. Saking langkahnya, langka. Mencari orang yang gak balas dendam itu, mencari orang yang mesem-mesem walaupun senyum-senyum walaupun tidak diucapin terima kasih dengan berbuat baik, itu kan angel Pak. Angel apa boten? Wah. Orang yang pakai jubah sekalipun belum tentu. Apa maneh sing gak gawe jubah ya gak gawe sarung ya gak gawe celok. Tambah angel itu. Ya Allah, pokoknya kenapa kok saya seneng ngaji kitab tasawuf? Karena kalau ngaji tasawuf itu eleknya kita sendiri, jeleknya kita sendiri itu ketemu. Lah itu jenenge ngaji. Orang ngaji itu sebenarnya adalah ingin tahu keburukan diri sendiri. Lah kaca pengilonnya, kaca cerminnya itu adalah kitab tasawuf. Iya. Nah kalau begini kan ketemu dong. Ketemu lah buat itu. Ustaz-ustaznya ketemu. Ustaz-ustaznya ketemu. LE dewe. Kita kan gitu ngaji. Ini adalah the best lecture in the world. Oh, ini sudah takabur sebenarnya ya. Ngomong the best lecture in the world itu kan bahasa Maduranya kan pengajian materi terbaik di dunia. Itu kan takabur sebenarnya. Wis takabur. Astagfirullah wis ya. Ya Allah, pokoknya kalau habis ngaji pun juga harus istighfar sing banyak. Karena kadang moro-moro keperucut. Iya, keperucut. Iya, sak menit wis berubah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala. Ya Allah, dan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya pada agamamu. Agama Allah ya ini. Ya ibadah batin. Ibadah batin. Subhanallah. Semoga barokah ya. Semoga barokah. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis, sampai di 4 dulu aja wis. 4 aja sih mengge-mengge. Iya. Tapi Pak, sampean kalau bisa kita diberi kemampuan oleh Allah, nyaman hidup, nyaman. Ya, tidak akan pernah terusik dengan keadaan. Ya, tapi ya Allah, ya semoga semuanya dapat petunjuk dari Allah. Amin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian katanya Imam Ibnu Athaillah, orang yang hatinya itu dijernihkan oleh Allah,
Dia itu yang seperti wali abdal itu, orang yang jika berbuat baik dia bersyukur kepada Allah, senang. Dan jika dia berbuat buruk, dia itu susah dan sedih. Kenapa ya Allah, saya telah tergelincir berbuat buruk. Ini sama hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Maka kalau panjenengan pengen ngaji kitab tasawuf yang langsung hadis, itu yang paling banyak hadis-hadisnya yang kami temukan. Satu, kitabnya Imam Tirmizi, Nawadiril Usul. Dua, kitab Az-Zuhdu Ibnul Mubarak. Itu kitab hadis dan asar. Pokoknya kitabnya Imam Ibnul Mubarak itu kitab hadis dan asar, semuanya isinya tasawuf semua. Semuanya 99% itu isinya tasawuf semua. Wah, itu Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Namanya kitab Az-Zuhdu. Terus berikutnya Al-Hammu wal Hazan. Wah, macam-macam kitabnya. Ya, kemudian sebanyak sekali itu kitabnya Ibnul Mubarak. Itu. Tapi sayangnya kitabnya berbahasa dan langka dibacakan. Tapi kalau ngaji kitab Ihya nanti ketemu hadis-hadisnya banyak ngambil Ibnul Mubarak. Berikutnya ngaji kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ngaji kitabnya Imam Asy-Syafi'i, ngaji kitabnya Imam Malik, ngaji kitabnya Imam Abu Hanifah dan lainnya. Insyaallah sudah. Ya Allah, ya Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan hikmah yang sangat hebat dan mulia. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, kenapa orang itu beramal itu arahnya kepada amal yang baik-baik? Itu salah satu indikator, katanya Imam Ibnu Athaillah, husnul a'mal nata'iju husnil ahwal. Baiknya amal perbuatan itu berangkat dari isi hati yang baik. Jadi kalau ada orang beramal baik, itu salah satu indikator yang ada di hatinya itu baik. Maka saya yakin orang yang senang ngaji itu isi hatinya itu selalu baik, lebih banyak baiknya. Nah, wa husnul ahwal minat tahaqqub fi maqamatil insan. Nah, ini keterangannya Imam Asy-Syarrubi, annal a'mal al-hasanah innama hiya nataijul ahwal al-hasanah al-qa'imah bil qalbi. Orang yang bisa beramal baik itu karena di isi hatinya itu baik. Apaan itu yang dianggap baik di hati itu? Kita ini hatinya baik kalau sudah satu minaz zuhdi fid dunya. Kalau sudah zuhud urusan dunia. Lah ini angel lagi nih. Saya dan panjenengan ini tidak pernah zuhud. Tidak betul ini Pak. Saya sebutkan duluan. Saya ini tidak bisa, belum bisa zuhud. Semoga bisa zuhud. Apa buktinya Ustaz? Buktinya saya medit. Jadi kalau ada orang masih punya rasa eman, itu berarti belum zuhud. Loh oke Pak, saya setuju. Loh apa buktinya? Lah buktinya kan Nabi wafat meninggalkan apa? Gak meninggalkan apa-apa kan? Makanya panjenengan gak kuat kalau ikut Nabi. Kanjeng Nabi itu wafat cuma meninggalkan satu pakaian dan satu, lalu tanah sebidang tanah langsung disodako, habis. Lah rumahnya jadi masjid itu, Masjid Nabawi itu, jadi makam dan masjid. Ya kalau saya ya ikuti Nabi yang kuat-kuat aja. Yang gak kuat jadi kayak begitu lu gak kuat Pak. Pasti semua orang mikir warisan untuk anak, dan anaknya gak soro, iya kan?
Padahal andaikan ditinggali warisan juga belum tentu gak soro. Jangan-jangan tambah Nah, memangnya panjenengan bisa membaca nasibnya anak kan tidak kan? Saya kan juga tidak bisa kan? Maka ketika Abu Bakar itu sayembara dengan Sayyidina Umar untuk bersedekah, Sayyidina Umar itu pernah mengira saya sehari ini menang. Kenapa? Separuh hartanya diberikan semua ke Kanjeng Nabi untuk kepentingan perang, dakwah dan seterusnya. Tapi setelah datang Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau akan berikan? Semua harta saya untuk engkau, untuk dakwah, untuk perang, untuk kepentingan yang engkau perjuangkan agama. Apa pertanyaannya Nabi? Madza abqaita li ahlika? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Jawabannya Abu Bakar, abqaitullaha wa rasulah. Saya sisakan untuk keluargaku, cukup Allah dan Rasulnya. Apa ada yang seperti Abu Bakar di sini? Kalau ada orang dermawan itu di dunia, umumnya itu karena sugih dan lebih. Yang keren itu kan ada orang melarat, derma. Yang gak jelas itu, saya gak kena iku sugih ya kak kalongan. Ini udah kak karu-karuan ini ya. Kalau Pak Mudai medit ya pantes lah. Soalnya ini pas-pas. Gitu. Yang mengagumkan kan kalau sahabat Ansor yang diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mana mereka sahabat Ansor itu sampai menjadi sebab turunnya ayat, mereka dalam keadaan lapar tetap mendahulukan orang lain yang makan. Apa ada zaman sekarang ini? Sekarang tambah rebut-rebutan. Wes warak saya kepingin mah. Nah, maka dari itulah kita belum zuhud. Kan angel menjadi wali Allah ternyata. Ya, belum zuhud. Tapi tidak berarti sulit diwujudkan, bisa sebenarnya. Gimana katanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, orang itu kalau pengen selalu mendapatkan hidayah, kunci pertamanya permohonan kepada Allah, lalu yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya kita ini rupanya pas-pasan semua. Iya. Ibadahnya pas-pasan, doanya pas-pasan, hatinya pas-pasan, pikirannya pas-pasan, duwe pas. Lengkaplah penderitaan kita. Iya enggak? Lah, semoga dengan barokahnya ngaji ini tidak dijadikan pas-pasan. Amin ya Rabbal. Semoga sugih kabeh. Nah itu Pak Doa sugih iki amin ya Allah. Itu ngetarani ya gak zuhud gitu ya. Tapi gak apa-apa. Niatin kok gawe ibadah. Nah, saudara, semoga temenanan. Amin. Ya. Karena saya dan panjenengan ini punya watak. Kalau belum punya itu bubuh, angen-angennya mau ini ya. Tapi sedang punya, mikir-mikir, eman nih. Ya, oke. Alhamdulillah. Terus wal ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas karena Allah. La li talabi haddin ajilin wala sawabin ajilin. Nah ini orang zuhud itu adalah orang yang ikhlas karena Allah, bukan untuk meminta sesuatu yang sifatnya kenikmatan sesaat di dunia. Hazzin ajilin wala sawabin ajilin. Jadi orang itu sudah tidak berpikir apa-apa, yang ada hanya cinta kepada Allah, sampai gak ngereken pahala. Iya. Kenapa? Pahala itu kan balasan.
Dia sampai gak berpikir pahala, hanya kecintaan kepada Allah. Ya. Dan dia pada akhirnya hanya merasakan kenikmatan bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul ahwal nasyi'un min at-tahaqqud ay tamakkun fi maqamatin inzal ay fil maqamat allati tunzalu fi qulubil arifin wa huwa kinayatun anil ma'arif al-ilahiyyah allati yuriduha Allah ala qulubihim fatakuna sababan fi raf'id da'wah wa adami ta'alluq bi ghairil maula. Apa itu maksudnya Ustaz? Maksudnya begini. Orang yang sudah hatinya jernih seperti wali abdal, ya, yang 40 jumlahnya tadi dalam hadisnya riwayat Imam Tirmizi itu dari Anas bin Malik itu, ya, yaitu orang yang maaf hatinya saking bersihnya sampai tak berpikir tentang kenikmatan dunia. Dunia itu gak nikmat sudah. Mendapatkan pahala sudah gak ada dalam pikirannya. Yang ada itu kenikmatan, merasakan kedekatan dengan Allah, ma'arif al-ilahiyah. Dan itu oleh Allah berikan langsung, diberikan oleh Allah, diteteskan ke dia. Yuriduha ala qulubihim, diteteskan ke hatinya. Nah, ini ilmu yang ini agak berat sudah. Bukan agak berat lagi, sangat berat. Apakah bisa ditempuh? Bisa dengan mujahah. Pokoknya semua yang diberikan oleh Allah di dunia dan untuk akhirat itu kuncinya surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat itu semuanya sudah. Kembalinya sudah. Maka Ibrahim bin Adham saking pengennya dapat ini, keluar dari kerajaannya, keluar dari tahta mahkotanya sebagai putra mahkota, dia menjadi orang yang tukang pemulung. Gampangannya kalau sekarang bukan pemulung, Ibrahim bin Adham itu kan putra mahkota sebenarnya. Iya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin kalau kita ingin mendapatkan karunia ma'rifah al-ilahiyah, kalau mendengar penjelasannya Imam Ibnu Athaillah, penjelasannya Syekh As-Sarnubi, maka kuncinya adalah berusaha tiap hari, tiap detik menjaga hati. Satu hal saja tadi, nomor 4 itu, salamatul qulub li jami'il muslimin. Tidak punya perasaan buruk sedikit pun kepada setiap umat manusia, khususnya sesama muslim. Insyaallah Pak, lambat laun panjenengan tenang, nyaman gitu. Nah, yang keempat itu berat memang. Yang keempat, salamatil qulub li jami'il muslimin. Ini Pak Arif, keren kalau panjenengan dapat ya. Padahal kita ini kadang memang sengaja katanya Imam Ghazali itu diganggu hati kita itu. Kadang, maaf lu ya, takabur itu muncul pas di depan, maaf, di belakang imam. Takabur itu muncul di belakang imam sholat itu. Iya. Atau muncul pas di depannya ada jamaah. Dengan sholat ini, ngapunten ini. Ini tidak salamatul qulub. Yang hatinya belum selamat untuk umat Islam, belum sehat, ada sakit. Allahu Akbar. Di depannya ternyata ada orang sholat. Nah, maaf loh ya, sholat. Sholatnya itu dianggap oleh panjenengan tidak khusyuk. Misalnya Pak Arif atau Pak Johari lah, misalnya, atau Pak Budaya. Pak Budaya aja. Allahu Akbar. Di depannya ada orang sholat yang dianggap menurut Pak Mudai gak khusyuk. Allahu Akbar. Karena di depannya itu ada orang sholat gini-gini. Terus akhirnya Pak Mudai batin di hati. Ya kowe iki sholat. Iki paling jarang ngaji wong ini.
Kok sholat gak usah? Padahal awake dhewe gak usah. Padahal dirinya sendiri gak usah sebenarnya pada saat itu. Waduh Pak, pokoknya jaga hati ini beratnya minta ampun. Maka wali abdal itu ibadahnya di hati, ibadahnya itu di dada. Menjaga hati jangan sampai punya apa-apa yang gak baik kepada umat Islam dan kepada manusia. Berat napa boten? Berat napa boten Bu? Ini saking beratnya ibu-ibu keturunan kabeh. Ya Allah, ya Allah. Wis. Saya wis menyerah Pak kalau sudah urusan ini. Saya yang baca kitab aja menyerah. Saya membacakan kitab ini menyerah. Duh ya Allah. Duh. Nah, orang yang mengerti begini nih, kalau sampean hatinya nyambung dengan yang nulis kitab, nyambung dengan yang nulis kitab yang meriwayatkan hadis, insya Allah panjenengan pulang-pulang wis istighfar tok sampean. Duh ya Allah. Iya, sudah nggak kuat nampung kesalahan hati kita itu. Nggak kuat nampung buruknya hati kita yang selama ini kita nggak tahu. Nggih apa betul? Nggih apa betul Bu? Subhanallah. Sampai gak kuat ngomong nggih. Iya. Semoga bermanfaat ya. Titik tapi manfaat insya Allah selamat. Bahwa berbicara ngalor ngidul itu sampai nguntuk-nguntuk sing ngomong misalnya ya ternyata gak manfaat nang adi ini ya. Kita ini maju untuk menghadap Allah dengan qalbun salim. Ya Allah, ya Allah. Kan ya apa itu? Semoga bermanfaat guys. Semoga yang ngaji online barokah kabeh. Ini yang dari Hong Kong, yang dari Malaysia, semoga berkah semuanya. Sing ngaji ternyata sampai Hong Kong. Tapi yang jelas iku paling wong Blitar gitu ya. Wong Malang, Gunung Legi mana paling ya. Iya. Enggak apa-apa lah baru apa namanya. Sing penting menjalin silaturahim ya. Tadi ngomong Hong Kong hadir Ustaz. Ya, semoga sing di Hong Kong dari wong sugih kabeh. Maksudnya wong Indonesia ya. Ya sugih kabeh. Mulai tuku Alphard kabeh. Walaupun gak nukokno aku gak popo. Kalian mangkel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. No bari. Kasih kesempatan, no bari. Keselamatan dulu tadi loh tentang. Iya, gimana bari? Bagaimana kita menyikapi diri tentang rasa curiga sama rasa waspada. Itu kan tipis sekali lah. Jadi kalau kita melihat satu keburukan di hadapan kita ini ada sesuatu yang ada kemungkinan akan merugikan kita atau mengganggu kita atau apa itu kita waspada atau curiga. Gimana kita membedakan itu? Beda tipis ya? Tipis. Curiga sama yes, curiga gak apa-apa. Tapi ojo nemen-nem yang wajar orang menungso. Di kitabnya Imam Ghazali, di kitab Ihya itu diterangkan. Dan saya baru nyadar nemu di kitabnya Imam Ghazali. Jadi Bapak Ibu, saya dan panjenengan ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Jadi ada perasaan buruk itu wajar, tapi ojo nemen-nemen. Maksudnya begini loh, yang sudah tak kuat dikendalikan itu berarti batas kemampuan kita. Contoh nih, mohon maaf ya, di rumahnya Pak Arif tiba-tiba jam 11 malam ada orang jam 1 malam itu ada orang ketok-ketok pintu berjubah atau pakai sarung. Assalamualaikum, salam, sinten jenengan? Pak Arif tanya. Ini bab curiga ya, bab curiga. Kula saking Jogja Pak. Lho terus
kok nggih jenengan Pak Arif nggih. Lalu terus jenengan tahu saya dari siapa? Tadi saya nanya bahwa jenengan itu katanya salah satu takmir masjid. Lah kula niki kesasar, Pak. Misalnya saya kesasar, Pak. Terus saya tadi mau minjem uang di jalan ke tukang becaknya malah mau minjem ke saya. Terus dirujuk oleh tukang becak untuk nemui panjenengan. Pulang saya kesasar, Pak, mau pulang ini kehabisan bekal. Saya ini dalam rangka, Pak, ingin cari pekerjaan tapi gak nemu, Pak, akhirnya saya pulang. Nah, sampean curiga apa buatan? Mesti curiga kan? Nah, saya tak kasih curiga yang minimalis. Curiga gak? Oh ngoten, Pak. Oh nggih, ngeten mawon, Pak. Jenengan tujuan ke pundi? Saya tujuannya ke Jogja, Pak. Oh gini aja nggih. Ini sampean tak pesankan tiket untuk Jogja kereta, jenengan monggo tak antar ke masjid. Untuk sementara di tempat masjid itu ada tempat yang kosong bisa ditempati. Besok ini tak pesankan tiket, jenengan langsung kereta cepat ke Yogyakarta. Dan ini sekaligus jenengan tak sangoni duit 500.000 pun jenengan anteng ke masjid nggih. Itu curiga yang baik dan solutif. Seneng apa buatan gitu? Kira-kira uangnya seneng apa buatan gitu? Pak Mudai mau daftar. Tapi nyari orang yang begini nih, Pak. Ngelnya 2 tahun lagi. Tapi saya nemu di Malang satu. Betul-betul saya nemu. Saya berguru sudah kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 10 tahun berguru. Nemu saya. Waduh. Wah, ini loh Pak ini. Iya betul. Tapi tidak saya omongkan di sini. Kalau sampai pengen tahu, ya biar japri aja WA ke saya. Tak ajak sampai. Keren banget. Jos luar biasa. Ilmunya sudah bukan di otaknya. Sudah menjadi hati yang luar biasa. Kayak itu wis. Salamatul qulub itu. Nijami ilmu. Nggih, Pak. Ya apa kira-kira sampean sanggup bang ini? Lah, kok saya mesem sampean? Iya. Itu gitu, Pak. Dan itu akhlaknya Nabi. Iya. Kalau curiga gak apa-apa, tapi solutif mawon. Gak bisa 500 ya kayak 100. Niki damel anune Pak, makme 100. Jenengan numpak kereta besok jamnya sekian. Ini sudah tak pesankan di traveloka.com gitu. Aduh, yang begini-begini ini aduh. Di mana ada sekarang? Angel wis. Ya semoga kita dibimbing oleh Allah. Nggih, mana Bapak Haji? Nggih. Banyak paham gitu ya. Nggih. Gimana kalau sampai dia itu melupakan yang zahir. Oh, nggih. Jadi melakoni ibadah batin tok zahir di kesampingan. Kan banyak gitu-gitu. Itu kayak apa Ustaz? Oh, nggih, enggak boleh kan gitu. Banyak terus pokoknya cuma Nggih, paham saya. Saya paham pertanyaan ada banyak paham itu ada gitu. Ada ya, dari dulu ada kayak gitu. Jadi ada orang yang mungkin ngandelno amalan hati tapi gak sholat. Ya gak bisa kan gitu. Yang saya omongkan tadi ini adalah orang yang sudah tetapi ingat, kita juga tidak perlu dan tidak ada kaitannya kita masuk surga atau neraka untuk mengomentari orang yang tidak sholat. Gitu. Kenapa? Katanya Imam Ghazali begini, untuk menghapus takabur itu wangil Pak.
Saya bisa ngomong angel itu karena saya sendiri. Ya caranya. Katanya Imam Ghazali, ini ya, ini kitabnya, di kitab Bidayatul Hidayah ini. Orang itu untuk menghilangkan takabur itu, aduh, pokoknya angelnya itu dulu. Nah ini, insya Allah panjenengan dan saya ini akan senantiasa mendapatkan pencerahan bareng-bareng nih ya. Niki Pak. Untuk mengobati takabur katanya Imam Ghazali, anta lama anal khaira man huwa khairun indallah bidaril akhirah. Yang baik sejati, betul-betul baik itu adalah yang baik menurut Allah nanti di akhirat. Nggih. Wa dzalika ghaibun, dan itu gaib. Rahasia. Gak bisa kita mengklaim di dunia. Wa huwa mauqufun alal khotimah. Itu tergantung matinya husnul khotimah atau tidak. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Kalau hatimu merasa lebih baik dari orang lain, katanya Imam Ghazali, jahlun mahdud. Itu kebodohan yang nyata. Bal yang bagi, bahkan Allah tandura ila ahadin, jangan pernah melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat orang lain itu lebih baik dari kamu. Kalau dia angin, misal saya melihat Pak Muda, saya secara naluri pasti saya menganggap lebih baik dari Pak Muda. Kenapa? Wong aku yo kiai ini. Ya enggak? Wong aku sing maca kitab, saya yang nerangkan, yo saya luwih ganteng. Bu Muda itu betul. Nah, itu tidak bisa diingkari. Maka katanya Imam Ghazali, ngobati takabur itu wahil, Pak. Jadi saya ini tidak takabur itu tidak mungkin. Mesti saya merasa lebih baik dari Pak Muda ini. Pasti itu. Kenapa? Wong saya lebih pinter. Jelas kan? Dan andaikan ada polling Semalang Raya atau nasional, orang akan mengatakan saya pun juga lebih ganteng. Mungkin apa betul? Maka secara naluri manusia pasti saya merasa lebih baik. Padahal kalau saya sampai merasa lebih baik, itu sebenarnya adalah kriminal dan penyakit hati yang sangat berbahaya. Nah ini, kenapa kok demikian? Loh, begini Pak, teorinya Imam Ghazali. Kalau saya pinter itu apa karena saya yang pinter? Bukan, karena saya diberi oleh Allah. Berarti bukan saya yang pinter. Apa buktinya? Buktinya Allah bisa menghapuskan kepintaran ini dalam 1 detik. Gimana caranya? Allah turunkan penyakit stroke. Naudzubillah min dzalik loh ya. Stroke mau ngene-ngene. Mari ngene-ngene naudzubillah pempes. Ngapunten, ini tidak membuli orang Islam. Tapi kan nyata itu. Bahwa kalau saya pintar sebenarnya bukan. Itu Allah menutup diri melalui hijab namanya Abdul Wahid. Jadi Abdul Wahid ini hijab. Bisa baca kitab, nerangkan dan macam-macam sampai orang mantuk-mantuk itu. Itu sebenarnya karunia Allah, bukan saya. Kenapa? Pinternya saya ini bisa dicabut dalam hitungan detik. Dia apa betul? Tampan saya ini andaikan tidak dicabut sekarang, dicabutnya nanti mungkin setelah 200 tahun yang akan datang. Dia apa betul? Berarti saya nggak tampan. Itu hanya penampakan aja. Paham? Wah, ini teorinya Imam Ghazali dan Ibnu Athaillah yang sangat dahsyat dan sulit orang keluar dari penyakit itu kalau tidak dapat ditolong. Dan orang yang nggak ngaji tasawuf itu katanya di kitab, insya Allah di kitabnya Syekh Ihsan Jampes,
itu mengkhawatirkan akhir amalnya itu gak jelas. Kenapa kok begitu? Karena dia gak tahu penyakitnya dirinya sendiri. Gak tahu. Coba dengan dari tadi dikupas itu kan penyakit semua kan? Yang kita gak merasa kan? Saya aja gak merasa kok. Merasanya kan pas baca. Gitu. Nah, kita lanjut. Ini tadi. Karena berhati-hati juga ini namanya. Wa annal fadla lahu ala nafsika. Fa in ra'aita saghiran qulta. Jadi orang itu kalau sudah punya prinsip seperti ini baru mulai tawadhu. Tapi angel loh, Pak. Fa in ra'aita saghiran, kalau melihat anak kecil, qulta, kamu katakan, hadza lam ya'sillaha wa ana asaitu. Kalau melihat anak kecil, ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena anak ini belum pernah maksiat, sementara saya sudah maksiat dulu. Nah, singkatnya ini kan angel. Iya toh? Fala syakka annahu khairun minni. Dengan demikian dia itu lebih baik. Wa in ra'aita kabiron, kalau melihat orang yang lebih tua, kulta, kamu yakinkan di hatinya, hadza qad abidallah qabli. Orang ini menyembah Allah lebih dulu dari saya. Berarti fala syakka annahu khairun minni, berarti dia lebih baik dari saya. Wa in ra'aita kabiron, kulta, hadza qad abida qabli. Qad abida qabli fala syakka annahu khairun minni. Wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad abida qabli fala syakka annahu khairun minni. Wa in kana aliman, apabila melihat orang yang pintar, dia di hatinya begini, hadza qad uqiya ma lam uqta. Orang ini diberi karunia yang tidak diberikan kepada saya oleh Allah, yaitu ilmu. Wa balagha malam ubla atau malam ablu, dan dia sudah mencapai pengetahuan yang tidak aku tahu. Terus bla bla bla, fa kaifa akuna mislahu wa in kana jahilan. Qulta hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmi. Andaikan mendapati orang yang pandai, dia, wah ini orang yang oleh Allah diberi pengetahuan yang di luar apa yang saya ketahui. Ya. Terus andaikan orangnya itu bodoh, ya, lalu berbuat keburukan, maksiat kepada Allah. Misalnya mendapati orang maksiat kepada Allah. Iya. Dia meyakini, mengatakan begini. Dia itu maksiat kepada Allah karena tidak tahu, atau karena tidak dapat petunjuk. Sementara saya sudah beberapa kali maksiat padahal saya sudah tahu. Fahujjatullahi alayya akadu. Nah, kalau orang melakukan sesuatu pelanggaran dan dia tahu sebenarnya itu melanggar, maka nanti pertanggungjawabannya lebih berat. Nah, kalau dia tidak, mungkin karena tidak dapat petunjuk, akhirnya dia nggak tahu dan kemudian melanggar maksiat. Gitu. Wa ma adri bima yuhtam li wa bima yuhtam lahu. Dan saya tidak tahu nanti di akhir hayat dia yang baik apa saya yang baik. Dia yang buruk apa saya yang buruk. Jadi di hatinya itu selalu ada kecurigaan diri sendiri yang kuat. Wa in kana kafirun. Ini caranya orang yang ingin tawadhu. Salah satu cara, apabila melihat orang lain itu kufur, ahli maksiat, kufur lah, maka katakan la adri, kulta la adri asa ayyas lama wa yuhtam lahu bi khairil amal wa yunsallu wa yunsalla bi islamihi minad dunub kama tunsallu asy-syahratu minal ajin. Kalau melihat orang kufur, orang maksiat, ya mungkin dia nanti masuk Islam lalu husnul khotimah dan dihapus semua dosanya, sebagaimana rambut dimasukkan ke dalam
ke dalam bubur, lalu ditarik begini bersih. Wa amma ana, sedangkan saya, fa asa ayyudillani Allahu fa akfuro fa yukhtam li bisyarril amr. Sementara saya ini kan belum pasti juga. Jangan-jangan Allah menyesatkan saya, lalu saya yang kafir dan kemudian mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Jadi katanya Imam Ghazali gitu. Akhirnya di depannya orang yang tawadhu itu hampir nyaris tidak ada perasaan yang enggak baik kepada orang lain. Ini kan angel, Pak. Coba jenengan lihat Netanyahu, ya kok. Mangkal apa betul? Ini tidak saya marah-marah sudah. Kuasa orang pahit. Padahal kita nggak tahu, jangan-jangan besok lusa Netanyahu masuk ya apa sampean? Aduh. Loh ini kan serba mungkin semua kan? Ini apa betul? Lah, begini ini saya pun juga sering lupa. Ya Allah, ya wis pokoknya wis ngaji tasawuf itu koyo gak ono benere wong. Tapi insya Allah tambah api. Insya Allah tambah Kenapa? Semakin tahu keburukannya sendiri. Gitu. Jadi santai mawon. Saya misalnya gitu. Tapi aku yo kadang kayak tadi malam itu saya Pak Haji pulang Pak Haji habis pengajian di Singosari. Bukan saya yang ngajar, bukan, saya ikut pengajian kiai saya di Singosari. Pulang jam 12 malam. Ternyata mulai di Singosari itu ya sepeda motor arek nom-noman itu. Sampai di daerah Blembe banyak. Wah. Terus pokoknya metu kabeh pisan kemurkaan. Sedang iki ngaji. Aduh. Jangan-jangan mereka bertaubat. Iya. Sampai tadi siang belum selesai itu. Sampai komen-komenan saya dengan si sekretaris saya itu, Mas Anggi namanya. Kerjanya DPR sama polisi ini apa ya? Sampai begitu saya. Ternyata keliru pisan. Wah, apa ini? Kenapa kan saya tadi ke Lawang itu, persiapan mau bakso. Waduh, tadi malam itu sepeda motor itu mestinya itu kan tugas DPRD dan polisi itu kontrol dan gimana menertibkan masyarakat. Rumongso awak dhewe pinter. Jajal aku dadi Kapolres apa iso ya. Jadi gitu loh Haji. Ini saya loh, belum panjenengan dan belum yang lain. Maaf, yang begini ini sering enggak jenengan dan saya? Sering. Jangan-jangan tiap hari. Nah, apalagi wis ngomong ijazah. Iya. Wis tambah gak karu-karuan kan? Padahal ngapunten itu, kalau mau jujur-jujuran, itu mulai dari presiden pertama sampai terakhir itu ya saja nih gak ada sing ngurus itu ya Allah. Rame akhirnya uang ya rame, akhirnya aku yang melok rame bisa. Tapi saya alhamdulillah yang gak ikut-ikut lah. Kenapa? Aku masih ikut-ikut ya gak mangan teko kono. Iya toh? Saya kalau ada rame-rame begitu ya, so aku dikei duit ambil itu. Kalau apa katanya melok-melok, apa untungnya? Kalau melihat sebuah kemungkaran itu gimana? Ya sampean lakoni. Maksudnya sampean tahan kalau mampu. Kalau gak mampu menang. Ya. Kalau gak mampu menang. Tapi kalau sampean malah ikut-ikut meramaikan suasana, itu lain lagi urusannya. Iya, lain lagi tuh. Ada hisabnya sendiri. Iya. Termasuk saya sering ditanya. Termasuk kemarin malam Kamis itu pengajian di Batu.
Sudah selesai pengajian, itu ditanya, Ustaz, menurut panjenengan itu kasus niku yuk nopo? Saya bilang begini, Pak ngapunten, saya nggak ngikutin YouTube sama TikTok. Kenapa? Jangankan YouTube-nya orang, YouTube saya sendiri loh, orang tahu tak delok gitu. Enggak. Dan saya nggak punya kepentingan juga. Dan lagi untungnya saya nanti mati ngurusin itu apa? Misal saya mati, ya misal saya mati. Memangnya punya efek apa kepada kematian saya? Gitu. Lu Ustaz, berarti Ustaz gak peduli. Bukan gak peduli, wong itu sudah ada yang ngurus. Ada jaksa, ada kementerian, ada apa namanya, ada presiden, ada kapolri, ada kapolsek, ada kapolda, semuanya ada. Gitu loh. Ngapunten loh, kadang kita terjebak. Gitu. Sakjane barang gak penting. Sampai dan saya itu gak penting ngurus itu gitu loh, sakjane. Lha wong ora men ya ora wareg teko kono. Lha ngapunten lho nggih. Ngapunten amin sewu nggih. Mohon maaf. Yang ideal sebenarnya, yang ideal. Kalau ada begitu-begitu, ya kita kan punya DPRD. Sakjane gitu. Wosok wong DPRD ne dhewe ya iso lali wis ada. Ya apa carane kan begitu. Ya pokoknya beginilah. Untuk mencari selamat dunia akhirat di akhir zaman, Ake menang. Itu wis. Ake menang. Itu penyimpulan dari sekian banyak yang kita baca. Ake menang. Kecuali lek ditakoni bojone, "Pak wis mangan?" Yo, wis. Ditakoni bojone, "Pak mangan?" Ake menang jarine. Malah rusak itu ya. Kepon wae iki lek dituruti sampean gak mari-mari ya. Aku sing kesel iki ya. Ngaji sampai 2 jam iki lho. Ini ya semoga bermanfaat. Semoga yang ngaji online sehat walafiat. Yang ngaji online dari seluruh daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tambun, Kalimantan, Jakarta Selatan, yang dari Korea, dari Hong Kong, Malaysia, Pekalongan semuanya. Semoga sukses semuanya, berkah, sehat. Yang seret rezekinya dilancarkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.